sore yang penuh berkah ini di satu program Bincang Bisnis Muslim atau di BBM. Terima kasih dulu Andi aturkan bagi mitra JIC yang sudah memilih program kita di BBM sore hari ini. Dan insya Allah selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan bersama untuk edisi hari ini dengan satu topik bahasan yang pastinya menarik untuk kita bersama. Andi akan menyapa terlebih dahulu mitra yang bersama kita di FM 107.7, selamat bergabung. Dan yang bersama kita melalui live Facebook Radio JIC juga selamat bergabung. Dan jangan lewatkan bahwa siaran kita juga diikuti lewat audio streaming di www.islamicstripcenter.org.id. Dan mitra JIC yang dapat Allah Subhanahu wa taala, siaran ini juga diupload di channel YouTube kami di JIC TV. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kemanfaatan kita semakin meluas dari siaran kita sore hari ini. Siaran kita hari ini tentang topik kelanjutan kita yang kemarin di seputar wakaf adalah bagaimana kita membahas tentang pelaporan wakaf. Betapa pentingnya bicara tentang pelaporan wakaf ini karena tidak ada beberapa komponen di dalamnya yang pastinya sangat menantikan laporan itu real, laporan itu nyampe, objektif, sesuai. Nah, untuk itu mitra JIC siapapun baik yang berhubungan langsung dengan dunia wakaf atau mungkin ada rencana mitra JIC akan sinergi dengan dunia wakaf, makanya Andi Umar sangat merekomendasikan untuk mitra bergabung bersama kami sampai nanti di penghujung kebersamaan di Bincang Bisnis Muslim sore hari ini. Ya, baik mitra JIC, kita akan langsung sapa kedua narasumber kita. Pertama, dia akan menyapa Dr. Kausar Riza Salman yang sudah bersama kita. Assalamualaikum, Dr. Kausar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Kabar ya, Bang Andi. Alhamdulillah, di Umar sehat sore hari ini. Gimana, Dr. Kausar? Alhamdulillah sehat juga, Bang Andi. Berkat doanya, Bang. Alhamdulillah, terima kasih dok di tengah kesibukannya sudah bergabung bersama kita dan tentunya bukan hal yang mudah bagi dokter tentunya untuk membagikan waktunya, tapi karena spirit untuk membangun kami generasi muda untuk lebih memahami lagi tentang dunia perwakafan khusus yang untuk sore hari ini terus dalam hal pelaporan ya. Baik, Anda akan kembali menyapa narasumber kita Dr. Nanang Sonhaji. Assalamualaikum Dr. Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Iya, gimana? Sehat dok ya? Alhamdulillah, Bang Andi. Iya. Gimana cuaca di Surabaya dan sekitarnya sore hari ini? Suasananya dan cuaca ini cerah bersahabat, Bang Andi. Cerah bersahabat ya. Terima kasih dok. Terima kasih. Semoga secara para partisipan yang bergabung bersama kita di sore hari ini, karena nampaknya semakin kesini semakin banyak yang bergabung. Artinya kami masih berikan kesempatan untuk teman-teman para partisipan yang mungkin dari awal sudah menyiapkan diri untuk bergabung. Kalau kita lihat dari pendaftaran ini jelas dari jumlah masih banyak yang rasanya harus bergabung bersama kita sore hari ini. Untuk itu silakan teman-teman ingatkan teman lain yang sudah bersiap untuk bergabung dan sudah mendaftarkan diri, karena sekali lagi siaran sore hari ini kita atau seminar tentang BBM sore hari ini kami akan berikan sertifikat dan akan kami bagikan juga materi dari kedua narasumber kita ini. Baik mitra JIC, sebagai pembuka pertama kita akan langsung berikan kesempatan ke Dr. Kausar Riza Salman menyapa dan langsung berikan bahasan pertama dok, karena partisipan banyak bergabung sehingga sore hari ini Andi akan banyak memberikan kesempatan kepada para partisipan untuk bertanya langsung atau memberikan tanggapan dari materi kita sore hari ini. Untuk Dr. Kausar, waktu kami persilakan dok. Tafadhol. Baik, terima kasih Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi hauli minni wa la quwwah. Alhamdulillah taala kita bisa kembali hadir dan menyapa kembali pemirsa JIC ya, pemirsa radio JIC dan juga teman-teman semuanya yang ada di Zoom. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, kajian kita yang berkaitan dengan wakaf. Ya, setelah kemarin kita bahas zakat, ya ambil zakat, sekarang akan kita kupas ya terkait dengan pelaporan wakaf. Ya, ini entitas wakaf. Kita ketahui entitas wakaf itu ya, bagian dari entitas tanpa akuntabilitas publik ya, Bang Andi.
Jadi ada istilah etap ya. Kita di standar akuntansi juga ada dasarnya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah standar akuntansi keuangan. Entitas tanpa akuntabilitas publik. Ya, di atasnya itu ada standar akuntansi keuangan. Ya. Kemudian di bawahnya atau juga merupakan satu level dengan SHK etap, itu ada SHK MKM, yaitu standar akuntansi entitas mikro kecil menengah. Ya. Kemudian juga mitra GIC bisa memahami bahwa ada standar akuntansi syariah. Ya, standar akuntansi syariah yang di dalam standar itu ya membahas mengenai ada 3 yang dibahas. Yang pertama adalah transaksi syariah, ya, akad atau transaksi syariah. Kemudian yang kedua adalah pelaporan bagi organisasi atau lembaga keuangan syariah. Nah, disinilah sebetulnya nanti kaitannya dengan wakaf. Kemudian yang ketiga, mitra GIC ada diterapkan ya standar akuntansi syariah itu diterapkan bersamaan dengan PSHK ya, bersamaan dengan standar akuntansi keuangan ya, atau standar akuntansi keuangan yang berkaitan dengan entitas tanpa akuntabilitas publik tadi ya, tergantung entitasnya gitu. Kemudian yang terbaru ya sekarang ya, kalau dilihat dalam standar akuntansi itu ya mulai tahun 2020 atau 2019 ya, 2019 kemarin itu ada interpretasi standar akuntansi keuangan yang berkaitan dengan organisasi non laba. Jadi ada istilah organisasi non laba. Itu yang juga menjadi dasar yang harus kita pahami dulu ya untuk melihat laporan keuangan secara lebih dalam ya. Kemudian ketika kita sekarang masuk kepada pelaporan akuntansi wakaf. Sebetulnya bagaimana sih pemberlakuan standar akuntansi yang berkaitan dengan akuntansi wakaf ini ya. Jadi entitas pelaporan harus kita pahami dulu. Di mitra GIC perlu paham dulu ya, entitas pelaporan yang akan melaporkan wakaf itu siapa ya. Jadi entitas yang disyaratkan ya, atau entitas yang memang entitas itu memilih untuk menyusun laporan keuangan wakaf. Ya, itu yang harus kita pahami dulu. Jadi ada entitas pelaporan. Jadi kalau misalnya dalam satu yayasan ya, itu ada bagian yang mengelola wakaf, maka bagian yang mengelola wakaf itu adalah sebuah entitas pelaporan terpisah ya, yang dia harus melaporkan ya aset wakaf secara terpisah dengan aset dari yayasan itu. Itu harus kita pahami ya, sehingga entitas wakaf yang berada dalam satu yayasan tadi itu ya menyajikan laporan keuangan tersendiri ya, dan tidak boleh dikonsolidasikan ya, tidak bisa digabungkan dengan laporan keuangan dari organisasi atau badan hukum dari nazir itu ya, misalnya yayasan ya atau badan hukum yang lain. Dan pelaporan akuntansi wakaf ini harus mulai sudah dilakukan oleh nazir ya, istilahnya pengelola wakaf adalah nazir, itu harus mulai diberlakukan sejak kapan? Mulai tahun 2021. Jadi berlaku per 1 Januari 2021. Ya, sehingga nanti pada akhir tahun 2021 itu ya, nazir harus melaporkan ya laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang sudah disahkan ya, oleh Dewan Syariah akuntansi, Dewan Standar Akuntansi Syariah. Itu yang pertama harus kita pahami. Kemudian apa saja yang termasuk dalam jenis-jenis laporan keuangan ya entitas wakaf itu nanti akan kita sambung lagi ya Bang Andi. Sementara itu dulu apa yang saya sampaikan dalam pendahuluan ini. Saya kembalikan lagi ke Bang Andi. Ya, baik. Dr. Tausar sudah membuka diskusi kita atau bincang sore kita tentang pelaporan wakaf, dan kita akan dengarkan juga dari Dr. Nanang Sonhaji masih dengan bahasan yang sama, tapi sebelumnya
Andi ingatkan kembali untuk mitra GIC dan terkhusus untuk sore hari ini bagi para partisipan yang sudah bersama kita, silakan mitra GIC dan para partisipan, mungkin ada nanti pertanyaan atau juga mungkin ada tanggapan atau juga mungkin sharing pengalaman berkaitan dengan pelaporan wakaf, silakan nanti segera bergabung bersama kami dan kita dibincang kita sehari ini seputar pelaporan wakaf. Mari kita dengarkan dulu bahasan dari Dr. Nanang Son Haji. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Bang Andi dan seluruh pendengar radio CIC ya, dimanapun berada dan seluruh partisipan. Jadi memang apa yang menjadi topik kita hari ini yaitu wakaf itu dalam realitas sesungguhnya ini masih perlu untuk digali lebih lanjut, kemudian perlu kita bahas dan kita ulas lebih lanjut. Nah, alhamdulillah diskusi kita hari ini tuh mengarah ke sana. Saya coba melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Dr. Kausar, yang menyatakan bahwa sebelum kita membuat laporan keuangan terkait dengan wakaf, maka memang kita harus mengenal dulu entitas dari pelaporan tersebut. Namun juga kemudian kita juga harus mengerti juga bahwa ada beberapa karakteristik yang kemungkinan nantinya akan menjadi objek wakaf. Ya. Jadi ada kemungkinan nanti wakif itu akan menyerahkan wakaf itu dalam berbagai bentuk aset ya. Baik itu aset yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang temporer maupun yang permanen. Nah, ini kita harus pahami dulu sehingga nanti ketika kita akan menyusun laporan keuangannya, kita paham di pos-pos mana itu akan kita catat. Karena memang dalam sistem akuntansi itu, karakteristik masing-masing akun itu akan menentukan pada bagian pos apa dia akan dilaporkan. Nah, secara umum saya akan mencoba untuk membedakan dulu dua aset ya. Aset yang kita kenal biasanya yang menjadi objek dari wakaf ya, dari si wakif yang akan nanti diserahkan kepada nadhir itu ada dua ya. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan aset tidak bergerak dan aset yang bergerak. Nah, aset yang tidak bergerak ini contohnya adalah yang paling mudah itu adalah hak atas tanah ya. Kita lihat banyak saudara-saudara kita, saudara-saudara muslim kita itu semangat untuk mewakafkan tanah ya yang dimilikinya itu sangat tinggi sekali ya. Entah itu tanah lapang, tanah yang sudah ada bangunannya ya. Kalau tanah ada bangunannya itu maka yang kita nilai adalah tanah beserta bangunannya yaitu. Nah, ini tentu saja menjadi suatu perlakuan akuntansi yang berbeda ketika kita berbicara terkait dengan aset yang bergerak, aset-aset yang bergerak. Nah, aset yang bergerak ini salah satunya ini misalkan adalah uang, gitu ya, uang logam mulia, surat berharga, gitu ya, hak kekayaan intelektual, hak sewa, ini semuanya adalah termasuk dalam aset bergerak. Nah, ketika kita sudah mampu mengklasifikasikan, mengenal karakteristiknya, maka nanti kita akan dapat dengan mudah mengklasifikasikan. Karena dalam laporan keuangan wakaf itu ada proses pencatatan akuntansi di sana, ada perlakuan akuntansinya, yaitu mulai dari pencatatan, pengklasifikasian, pengelompokan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan. Pelaporannya pun apakah nanti masuk ke dalam laporan posisi keuangan, gitu ya, laporan aktivitas, sampai nanti yang terakhir itu adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, ini yang memang harus kita persiapkan. Ya, jadi dua tadi yang harus kita kenali. Kemudian juga aset wakaf itu harus dikelola dan dikembangkan oleh nadhir sesuai dengan tujuannya. Ini sudah kita bahas lengkap di pertemuan yang lalu. Bagaimana seorang nadhir itu memang harus memiliki kompetensi dan tanggung jawab yang cukup berat, kompetensinya juga harus mumpuni, oleh karena itu dukungan dari kita untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan nadhir itu menjadi suatu keharusan. Kemudian juga aset wakaf itu tidak dapat dijadikan jaminan, ini juga sudah kita bicarakan, tadi juga Ustadz Dr. Kausar menyatakan bahwa tidak boleh dicampur antara pencatatan laporan keuangan yang berkaitan dengan wakaf dengan pencatatan dari entitas itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan yayasan
dia punya catatan laporan keuangan, maka harus terpisah. Ini tujuannya untuk apa? Supaya kita memiliki akuntabilitas pertanggungjawaban kepada wakif. Itu. Nah, kira-kira mungkin diskusi awal saya buka dengan pengantar yang ringan seperti itu, Bang Andi. Harapannya nanti saudara-saudara kita, para pemirsa, para pendengar Radio GIC dan partisipan bisa lebih ingin tahu gitu ya apa wakaf yang sesungguhnya. Demikian Bang Andi. Baik, Dok. Seperti itu harapan Andi juga. Sore hari ini kita tentang kesempatan seluasnya terkhusus bagi para partisipan yang sudah bersama kita sore hari ini untuk menggali lebih lagi tentang pelaporan wakaf, apalagi ini umumnya partisipan ini generasi muda yang memang banyak bergelut dengan pembahasan tentang akuntansi. Sejatinya sore hari ini benar-benar bergabung dan menggali lebih. Saat ini pun sudah akan berikan kesempatan kepada mitra dan para partisipan yang ingin bergabung, silakan tulis di chat, kolom chatnya, atau bisa langsung bergabung bersama kami dengan munculkan suaranya, mungkin akan lebih interaktif lagi sore hari ini. Silakan bergabung bersama kami, masih tentu dengan bahasan yang sama tentang laporan wakaf. Silakan, boleh Anda menggunakan chat atau langsung bergabung bersama kami dari kurang lebih saat ini 9 partisipan, dan kita tentunya masih akan berikan kembali kesempatan ini kepada mitra JIC yang lainnya. Bukan pertanyaan dari para partisipan, Dr. Kausar dan juga Dr. Nanang. Hari ini kondisinya sudah seperti apa dalam hal pelaporan di dunia wakaf di Indonesia khususnya? Apakah fokus atau masih ada hal lain yang terlihat masih? Saya nanti kan isu lah, di mana kan isu menunjukkan ngabungi. Oke, baik, mungkin Dr. Nanang silakan menanggapi dari apa yang Bang Adi sampaikan hari ini tentang pelaporan wakaf di Indonesia. Apakah sudah cukup bagus pelaporan tersebut dari sisi jumlah yang ada, para pewakif apakah sudah dipuaskan tentang pelaporan? Bagaimana, Dr. Kausar? Baik, Bang Andi. Jadi tentang pelaporan yang harus dibuat ya dan disampaikan oleh Nazir itu memang masih membutuhkan ya upaya untuk sosialisasi lebih lanjut ya, dan juga pendampingan kepada para Nazir. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat dari jumlah nazir yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia itu, kalau dilihat di data itu sekitar 198 Bang Andi. Ya sekitar 200 lah gitu ya. Mungkin beberapa lembaga-lembaga wakaf itu ya sampai sekarang kan memang karena belum ada kewajiban untuk melaporkan sesuai dengan standar. Namun tahun depan, tahun 2021 itu sudah harus menyajikan pelaporannya sesuai dengan standar akuntansi PSHK 112, dan itu merupakan kesepakatan dari para nazir ya, dan juga Badan Wakaf Indonesia ya, dan tentu saja dari teman-teman dari akuntan ya, Dewan Standar Akuntansi Syariah terkait dengan kewajiban untuk melaporkan wakaf itu. Sehingga para nazir ya seharusnya ya mulai untuk menentukan dan merancang sistem akuntansinya, Bang Andi. Sistem akuntansi yang bisa mengcapture standar akuntansi wakaf ini. Tadi yang sudah disampaikan Dr. Nanang itu, jadi harus paham ya terkait dengan aset bergerak, ya aset tidak bergerak, dan bagaimana pengakuan aset bergerak dan aset tidak bergerak, kemudian pengukurannya seperti apa, dan terutama dalam penyajian laporan keuangan wakaf. Karena penyajian laporan keuangan wakaf ini ya berbeda dengan penyajian pada laporan keuangan komersial ya. Karena wakaf ini kan termasuk organisasi non laba ya, sehingga harus dilaporkan dalam bentuk
Misalnya yang membedakan ya dengan laporan keuangan umumnya adalah pada sisi laporan posisi keuangan. Misalnya pada laporan posisi keuangan atau neraca itu bukan ekuitas ya, tetapi ada istilah yang dinamakan dengan aset neto. Ya, jadi aset neto itu adalah nanti diperinci lagi menjadi aset neto dengan pembatasan dan aset neto tanpa pembatasan. Ya, kalau aset neto dengan pembatasan ya itu apa saja yang diatur di situ ya. Tapi kita juga dari laporan posisi keuangan itu nanti akan mengetahui berapa sih jumlah total aset neto. Dan juga nanti perlu dirinci lagi ya aset neto tadi dalam sebuah laporan rincian aset neto. Cuman persoalannya apakah laporan rincian aset neto dari aset wakaf yang sudah lama ya dimiliki oleh nazir, tapi ternyata masih belum ada kendali hukum. Selama ini Bang Andi dan juga mitra GIC dan teman-teman semuanya, aset wakaf yang dikelola oleh para nazir itu biasanya masih kendali fisik. Masih kendali fisik. Padahal di dalam standar akuntansi itu baru bisa dikatakan sebagai aset yang dimiliki oleh nazir atau bisa diakui oleh nazir ya dengan dua syarat. Jadi syaratnya harus dimiliki ya kendali secara hukum dan juga kendali secara fisik. Gitu. Kalau kendali secara fisik aja tidak mencukupi. Ya. Kemudian misalnya juga kalau nazir menerima ketika menerima misalnya aset tanah ya, misalnya aset yang tidak bergerak dalam bentuk tanah itu harus jelas kendali hukumnya, sertifikatnya itu harus sudah juga diproses ya di kantor urusan agama, kemudian juga diproses di BPN sampai kemudian bisa diakui sebagai aset. Ya, sehingga nanti tidak menimbulkan masalah di kemudian hari ya yang terkait dengan ahli waris dari wakif ya. Kemudian juga beberapa hal-hal lain yang terkait dengan penerimaan aset dari nazir, misalnya dalam bentuk wasiat ya. Tidak boleh, tidak bisa diakui kalau misalnya wakafnya masih dalam bentuk wasiat atau hanya menerima janji saja, janji atau wa'ad untuk berwakaf, itu juga tidak bisa. Maka tidak boleh diakui sebagai aset wakaf. Itulah yang harus dipahami oleh para pengelola wakaf ya, sehingga pelaporan keuangan nanti yang akan disajikan itu ya sesuai dengan standar. Jadi aset wakaf itu yang memang betul-betul sudah dimiliki oleh nazir, baik kendali secara hukum atau kendali secara fisik. Itu mungkin problemnya di sana itu nanti ketika standar ini diterapkan. Oke, baik. Tadi mau ke Dr. Nanang ini, Dok. Bagi para pengelola wakaf nih, biasanya kesulitan dalam hal pelaporan itu di mananya sih, Dok? Apakah misal belum terhimpunnya secara rapi data-data yang ada atau seperti apa biasanya kendala di lapangan yang terjadi, Dok? Iya, terima kasih Bang Andi. Jadi kendala bagi pengelolaan dana wakaf, khususnya ketika nanti menyajikan dalam bentuk pelaporan keuangan itu, yang pertama itu memang betul yang dikatakan oleh Bang Andi, yaitu kita masih kesulitan dalam mengukur ya, dalam melakukan pengukuran aset wakaf itu. Nah, pengukuran ini berkaitan dengan data dan karakteristik dari aset wakaf. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa aset wakaf itu ada yang aset bergerak, tidak bergerak, begitu ya. Ada yang temporer dan ada yang permanen. Nah, ini yang perlu diketahui oleh para nadir bahwa pengukuran untuk aset wakaf itu harus diperjelas dulu. Misalkan ya, ini langkah awal. Ketika kita melakukan pengelompokan itu, maka aset wakaf yang dalam berupa uang ini yang dalam kelompok aset wakaf yang bergerak itu diukur pada nilai nominal yang diserahkan oleh wakif kepada nadir. Jadi itu ukurannya itu adalah berapa nilai nominal yang diserahkan. Ini yang harus dicatat itu Bang Andi. Kemudian selain daripada uang, maka pengukurannya adalah pada nilai wajar. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan nilai wajar ini, Bang Andi,
ini kita harus ada komparasi terhadap nilai yang berlaku pada saat terjadinya transaksi atau akad. Nilai apa itu? Yaitu nilai pasar. Itu nilai pasar. Ya, seperti misalkan tanah begitu ya. Tanah itu paling mudah kan penentuan pengukurannya adalah pada NJOP-nya, nilai jual objek pajak. Tetapi kalau kita bergantung kepada NJOP, tentu saja tanah tersebut sebagai objek dari wakaf itu tidak mencerminkan pada nilai wajarnya, Bang Andi. Nah, terus bagaimana langkah kita? Tentu saja kita melihat nilai pasar dari tanah tersebut berapa. Apakah tanah atau bangunan tersebut berada pada lokasi atau kawasan yang strategis, begitu. Nah, itu tentu saja nanti nilainya bisa di atas dari NJOP-nya. Nah, nilai itu yang dicatat sebagai pengukuran yang harus dicatat oleh Nadir sebagai dasar untuk laporan keuangannya, terutama di laporan posisi keuangan. Nah, aset itu nanti kan dicatat di laporan posisi keuangan itu. Ya, nah pemahaman-pemahaman semacam inilah yang memang yang harus kita berikan kepada Nadir. Ya, pengetahuan-pengetahuan akuntansi semacam inilah yang memang harus kita bekali kepada Nadir dan pengelola aset wakaf itu, sehingga nanti ketika mereka atau saudara-saudara kita ini melakukan pertanggungjawaban dari aset wakaf yang dikelolanya itu mampu dilaporkan dengan baik serta amanah dan akuntabilitas kepada wakif dan juga kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan itu. Harapannya Bang Andi, kalau kita sudah punya mekanisme pelaporan wakaf yang akuntabel, transparan, maka bukan hal yang tidak mungkin nanti akan membuat menjadi trigger. Trigger itu semacam pendorong bagi saudara-saudara muslim kita yang lain itu untuk mau mewakafkan gitu ya hartanya untuk kepentingan umat. Karena apa? Karena mereka sudah merasa yakin bahwa apa yang diwakafkan itu betul-betul sesuai dengan peruntukannya dan pelaporannya jelas serta bertanggung jawab. Begitu Bang Andi. Ya, waktu yang tepat, bicara waktu yang tepat pembuatan laporan ini, Dr. Nanang, kapan ini? Apakah perlu juga berkala dalam laporan wakaf tuh? Betul Bang Andi. Jadi laporan keuangan itu penyajiannya itu bisa dalam periode mingguan, bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, dan 1 tahun. Tetapi Bang Andi, ya, kami merekomendasikan agar laporan keuangan tersebut bisa dibuat rutin setiap bulan. Tidak perlu setiap minggu, karena memang untuk pengelolaan aset wakaf ini sifatnya kan tidak sering. Hanya saja pencatatannya Bang Andi, pencatatan transaksinya, pencatatan akadnya itu dilakukan harian Bang Andi. Jadi kalau misalkan hari ini dia ada wakif datang menyerahkan apa, dicatat. Kalau misalkan menyerahkan uang, berarti kita terima ya dalam tukas atau bank, kemudian di sisi kreditnya adalah wakaf uang, seperti itu. Jadi transaksi akuntansi dicatat harian, kemudian itu nanti akan dikelompokkan di dalam buku besar, sampai kemudian penyajian di dalam laporan keuangannya kita buat bulanan, Bang Andi. Nah, dari laporan keuangan bulanan itu, Bang Andi, gitu ya Bang Andi ya, itu kita buat runtut 3 bulan, 6 bulan, dan sampai akhirnya per tahun. Alangkah lebih baik ketika nanti laporan keuangan tahunan itu juga disahkan oleh laporan apa namanya itu oleh auditor independen gitu ya. Ada pengesahan bahwa laporan ini merupakan laporan yang sudah diaudit. Kenapa demikian Bang Andi? Karena begini Bang Andi, ketika kita bicara terkait dengan laporan keuangan itu, ya, ada beberapa pengguna laporan keuangan itu yang masih belum merasa yakin bahwa laporan keuangan tersebut sudah disusun secara wajar dan benar kalau belum diaudit. Nah, audit ini adalah auditor independen Bang Andi, auditor independen. Tetapi mungkin untuk tahap awal ya, penyajian laporan keuangan ini kita fokuskan saja ada penyajian laporan keuangan yang tepat dan sesuai dengan PSAK. Itu dulu aja ya Bang Andi. Jadi setelah itu nanti bertahap, kalau kemudian penyajian laporan keuangannya sudah bagus, sudah tertib, sesuai dengan pedoman, begitu ya, baru kemudian kita tingkatkan akuntabilitasnya melalui pengesahan opini dari auditor eksternal. Gitu Bang Andi. Ya. Baik.
kita akan kembali berikan kesempatan bagi para partisipan yang ingin bergabung bersama kami. Silakan pertanyaannya ditulis saja di kolom chatnya. Dan Dr. Nanang dan Dr. Kausar, kita akan langsung menyapa dari ST Nurmanarsis bersama kita sudah bergabung. Apakah perubahan atau penggantian nazir ini akan membatalkan akta ikrar wakaf? Untuk penggantian bagaimana pelaporannya, Pak? Mungkin Dr. Nanang dulu, Dr. Kausar dulu nih. Baik, ini pertanyaannya Esti ya, Bang Andi ya. Terkait dengan perubahan atau penggantian nazir yang akan membatalkan akta ikrar wakaf. Ya, kalau pada asalnya itu ya akta ikrar wakaf itu kan tidak bisa dibatalkan ya, karena ya sudah ada ikatan ya, al muslimun ala syurutihim, orang beriman itu di atas syarat-syarat yang sudah diperjanjikan, dan ini adalah termasuk akad yang antara wakif dengan nazir. Dan akta ikrar wakaf itu kan dilakukan di kantor urusan agama ya. Namun kalau misalnya memang ada kelalaian ya, atau ada wan prestasi ya, atau terkait dengan nazir ya, maka si wakif memang punya hak untuk melakukan perubahan terhadap nazir itu ya. Tapi setelah melalui proses-proses ya, tentu tidak semudah itu gitu ya, karena harus ada indikasi yang kuat ya, bahwa nazir itu memang melakukan melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf dengan cara yang baik. Kalau memang ada indikasi yang kuat ya, maka memang bisa itu. Dan kalau memang ada perubahan nazir ya, tentu akta ikrar wakafnya bisa berubah ya. Akta ikrar wakaf itu kan mengikat antara wakif dengan nazir. Di situ ada nazirnya siapa, kemudian wakifnya siapa, saksinya 2 orang, ya, kemudian juga ada unsur dari Badan Wakaf Indonesia. Ya. Dan ini tentu kalau nazirnya memang melakukan penyimpangan-penyimpangan, dan itu nanti juga terkait dengan sanksi yang bisa diberikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Nah, tentu pelaporannya ya nanti akan kalau secara accountingnya ya terkait dengan pelaporan dari nazir dan juga wakif. Ini kan ada 2 pelaporan ya Bang Andi, ada pelaporan dari sisi nazir dan ada juga pelaporan dari sisi wakif. Biasanya yang lebih kompleks itu adalah pelaporan dari sisi nazir. Kalau dari sisi wakif itu kan dia sudah mewakafkan. Berarti ketika dia sudah mewakafkan ya sepenuhnya sudah diserahkan ya, dia tidak punya hak untuk mendapatkan pendapatan dari apa yang sudah dia wakafkan ya. Artinya tidak bisa tadi yang sudah disampaikan Dr. Nanang, nggak bisa diambil alih ya, tidak bisa dijadikan sebagai agunan ya, tidak bisa dijual dan seterusnya. Itu kan dari sisi wakif. Sedangkan dari sisi nazir, tentu kalau nazirnya ada perubahan ya, maka nazir yang baru yang harus melakukan pencatatan dengan syarat tadi, ada 2 syarat tadi ya, ada kendali fisik dan juga ada kendali hukum. Jadi pihak nazir itu mencatatnya kalau sudah ada kendali hukum juga, dan salah satu dasar dari kendali hukum itu adalah adanya akta ikrar wakaf dan juga sudah didaftarkan di BPN, Badan Pertanahan Negara. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaannya Esti, Bang Andi. Ya, baik Esti, terima kasih sudah bersama kita dengan pertanyaannya. Sebelum kita bacakan dan langsung dijawab nanti oleh kedua narasumber, pertanyaan dari Bella Cahya Fidayanti, Andi Umar mau menyapa dulu nih, karena peserta ini cukup banyak nih. Pastinya sore hari ini kita ingin lebih hidup lagi ya, diskusi atau bincang kita. Menyapa Rada Rosada, bagaimana kabarnya sore hari ini? Silakan segera bergabung bersama kita. Mbak Cynthia, Alvina Ihsan sudah bersama kita, Natasha Fira,
Senang nih harusnya dipanggil sama Bang Andi nih ya. Harusnya segera bergabung nih. Mbak Yunita juga selamat bergabung. Nanti Bang Andi berikan sertifikat nih. Mbak Amanda, Esti Nur Manarsis, ya tadi yang sudah bersama kita. Silakan. Mas Eriko Taufan juga kemarin luar biasa nih apresiatifnya bersama kita. Silakan sambil kita menunggu pertanyaan lain, Bang Andi Umar mau bacakan pertanyaan dari Bella Cahya Fidayanti nih. Dr. Nanang nih yang harus jawab nih dok. Bagaimana entitas wakaf di bawah naungan yayasan melaporkan dana wakafnya seperti apa? Terima kasih Mbak Bella Cahya. Bagaimana nih dok nih? Pertanyaannya bagus sekali dari Mbak Bella Cahya Firdayanti ya. Jadi bagaimana entitas wakaf itu melaporkan laporan keuangannya di bawah naungan yayasan ya. Seperti kita ketahui memang ya, pengelolaan dana wakaf itu memang dikelola oleh yayasan ya, dikelola oleh yayasan. Nah, namun demikian seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Kausar bahwa laporan yayasan itu sendiri, laporan keuangan yayasan itu sendiri berbeda dengan laporan keuangan nadir ya dalam pengelolaan wakaf. Meskipun dari yayasan itu sendiri ada divisi untuk pengelolaan wakaf. Jadi pengelolaan dana wakaf itu ya, unit divisi yang terpisah dari yayasan. Yayasan itu adalah payung besarnya, dia punya aktivitas yang bermacam-macam, aktivitas keagamaan yang bermacam-macam. Nah, laporan keuangannya ini memang begitu ya, laporan keuangannya ini memang harus dipisahkan untuk memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, secara total nanti berapa penerimaan aset yang dikelola oleh nadir dari wakaf yang akan dikelompokkan menjadi aset yang bergerak dan yang tidak bergerak itu akan disajikan juga oleh yayasan sebagai informasi dari pengelolaan unit-unit yang ada di dalam kelola bisnisnya. Begitu ya. Seperti contohnya misalkan di Surabaya itu ada, dan itu cabangnya cukup banyak gitu ya, ada Yayasan Nurul Hayat. Yayasan Nurul Hayat ini termasuk Basnas yang sudah ditunjuk dan dipercaya untuk di wilayah Jawa Timur. Itu yang saya tahu. Kemudian Al-Falah, BMH juga demikian. Nah, yayasan-yayasan yang bergerak dalam aktivitas di bidang keagamaan dan sosial ini memiliki divisi wakaf. Nah, ketika menangani transaksi antara wakif dengan nadir, maka dia harus menyajikan laporan keuangannya dalam laporan keuangan wakaf dan nadir, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Kausar. Itu. Jadi memang tidak boleh langsung dimasukkan ke dalam laporan keuangan yayasan. Jelas maksud saya ya, Mbak siapa tadi partisipan itu? Bella. Ya, Mbak Bella. Begitu Bang Andi. Ya, baik. Kita kembali lagi berikan kesempatan bagi yang bersama kita. Di Mbak Esti sudah dijawab, ada Bella juga sudah. Andi Umar izinkan mau menyapa Octavia nih, dokter. Izin bertanya untuk jumlah imbalan nazir dan presentasinya, apakah sudah ditetapkan atau dapat berbeda-beda? Dan jika terjadi perubahan mengenai presentasi tersebut, biasanya dikarenakan hal apa? Ini mohon penjelasannya. Dr. Kausar, dari pertanyaan Octavia. Baik, terima kasih Bang Andi dan juga Octavia. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali juga Bang Andi. Ini pertanyaan berkaitan dengan imbalan ya, fee yang diterima oleh nadir. Apakah ada persentasenya yang tetap atau berubah-ubah atau berbeda-beda? Jadi kalau kita melihat pada pengelolaan dan pengembangan dana wakaf, ya, tentu semuanya nanti kan ada penyalurannya ya, ada penyalurannya itu yang bisa kita saksikan kalau di dalam laporan aktivitas itu bisa kita lihat dalam laporan aktivitas itu apa saja yang termasuk dalam kategori biaya atau mungkin di situ juga kita lihat ada sisi misalnya peruntukannya wakaf itu apa, misalnya bisa untuk kegiatan ibadah, bisa untuk kegiatan pendidikan gitu ya, kemudian juga bisa untuk kesehatan ya, atau bisa juga diberikan kepada nadir ya, beban kepada nadir. Cuman di sini
di dalam fatwa Dewan Syariah itu dijelaskan ya jumlah yang dibayarkan kepada nadir, Bang Andi, Mitra GIC dan juga Octavia yang bertanya, itu bisa diberikan dalam jumlah yang bersifat wajar ya, atau menurut kepatutan yang berlaku. Itu bisa agar nadir itu profesional ya dalam mengelola dan mengembangkan dana wakaf, dalam biaya-biaya operasional bisa tertutupi ya, bisa tercover ya, tentu dengan pengelolaan tadi itu yang semuanya harus bisa kita lihat dalam laporan aktivitas ya. Itu sebetulnya juga harus bisa diketahui oleh publik ya terkait dengan laporan keuangan, sehingga kita bisa tahu laporan aktivitas itu juga termasuk ya digunakan untuk biaya operasional dari nadir itu ya, tapi harus dalam jumlah kepatutan gitu ya, tidak boleh berlebih-lebihan atau melebihi kewajaran. Itu Bang Andi yang bisa saya jawab terkait dengan pertanyaannya Octavia. Ya, baik. Kita kembali lagi masih berikan kesempatan untuk para partisipan yang bersama kita via Zoom. Silakan, mungkin masih ada beberapa pertanyaan, kami masih bisa tampung karena beberapa menit ke depan kita masih punya waktu nih. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari para partisipan, Dr. Nanang dan juga Dr. Kausar, ini terkait dengan audit. Kalau tadi sampaikan bahwa laporan keuangan wakaf juga diperlukan tim audit, dan tim audit itu harus yang independen. Nah dokter, yang maksud independen itu nanti dari kalangan mana? Biasanya yang menunjuk tim audit sendiri siapa tuh yang berkepentingan untuk menunjuk itu? Gimana dokter? Ya boleh dokter Nanang. Baik. Ya baik. Jadi yang berkaitan dengan perlibatan daripada auditor eksternal, siapa yang menunjuk nanti itu diserahkan kepada entitas. Dalam hal ini adalah dari yayasan yang mengelola dana wakaf tersebut, Bang Andi. Nah, kenapa kepentingan kita sampai dengan misalkan saja melibatkan auditor untuk memberikan ya, kenyamanan, kepastian bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh lembaga wakaf ini ya dapat dipertanggungjawabkan. Begitu informasinya Bang Andi. Karena memang laporan keuangan itu harus mengandung setidaknya 2 unsur Bang Andi, yaitu ketepatan informasi dan keandalan informasi. Jadi informasi yang disajikan harus tepat, kemudian juga harus handal. Handal di sini artinya adalah ya bebas dari salah saji yang material. Begitu Bang Andi. Jadi nanti boleh yang menentukan, dan itu banyak sekali Bang Andi auditor eksternal. Bahkan auditor eksternal ya kadangkala itu untuk hal-hal semacam ini itu mereka bersinergi Bang Andi. Pengalaman saya itu melihat itu mereka bersinergi. Jadi artinya bersinergi ini tidak terlalu mengedepankan kepada fee jasa audit, tetapi bagaimana para auditor ini mampu memberikan kontribusi untuk kemajuan pengelolaan aset wakaf ini. Begitu Bang Andi. Jadi sebenarnya saudara-saudara kita itu yang mempunyai latar belakang profesi yang berbeda-beda dengan berbagai macam kontribusi, ketika mereka diketuk hatinya, ketika mereka diminta kontribusinya, itu mereka dengan sungguh-sungguh dan senang hati untuk bisa membantu apa yang bisa saya sumbangkan untuk pengelolaan dana wakaf ini agar lebih terkelola baik gitu ya. Jadi saya juga sekaligus menginformasikan dan menyemangati kepada teman-teman nadir ya, saudara-saudara nadir untuk mengelola laporan keuangan itu dengan baik. Tidak perlu sungkan-sungkan atau malu bertanya, bahkan melibatkan gitu ya saudara-saudara muslim yang memiliki kecakapan pengetahuan di bidang akuntansi untuk diajak diskusi Bang Andi, agar apa yang selama ini menjadi kendala bagi saudara-saudara kita yang mengelola aset wakaf ini bisa terpecahkan dengan baik. Itu Bang Andi. Ya, baik. Kita tersisa kurang lebih 6-7 menit ke depan ya. Dan seperti biasa para mitra JIC dan para partisipan yang bergabung bersama kita
kita waktu ini kayaknya pas untuk mendengarkan catatan akhir dari kedua narasumber kita. Mungkin ada hal penting yang belum tersampaikan, yang juga mungkin belum terwakili dengan beberapa pertanyaan dari Andi Umar dan juga para partisipan yang bersama kita. Sambil tentunya kita juga menyapa kepada para mitra JC, para nazir, ya, terus juga para wakif, terus juga bagaimana untuk yang menerima peruntukan aset wakaf itu sendiri bersama kita, mudah-mudahan terus bergabung. Ini saatnya kan Umar ingin mendengarkan catatan akhir. Pertama kita berikan kesempatan ke Dr. Kausar. Dok, mungkin selain catatan akhir mungkin ada beberapa materi penting untuk disampaikan berkenaan dengan laporan wakaf. Tafadhol, Dokter. Baik, Bang Andi dan juga mitra JIC, ya, terkait dengan akuntansi wakaf ini penting sekali harus kita pahami, tidak hanya pada sisi nazir, para akademisi dan juga teman-teman dari mahasiswa juga harus paham bahwa akuntansi wakaf ini, ya, entitas pelaporannya adalah entitas yang disyaratkan, ya. Sehingga ketika entitas pelaporan itu nanti akan melakukan pelaporan, ya, berdasarkan pada standar akuntansi wakaf ini, ya, 112, maka dia harus dipisahkan, ya, aset wakafnya dengan aset yayasan, tidak bisa dikonsolidasikan. Ini beda dengan induk dan anak perusahaan, ya. Kalau induk dan anak perusahaan bisa dikonsolidasikan, sedangkan di sini tidak bisa, jadi harus dipisahkan. Itulah entitas wakaf terpisah. Kemudian juga isu yang terbaru yang kaitannya dengan wakaf ini adalah yang kemarin ada SWR 001, ya, cash wakaf link sukuk, ya, terkait dengan wakif itu wakaf uang, ya, wakif itu memberikan wakaf uang, ya, kepada lembaga keuangan syariah, yang juga pernah kita bahas pekan sebelumnya sepertinya Bang Andi terkait dengan cash wakaf link suku ini. Nanti manfaatnya apakah itu dalam bentuk ujroh, ya, atau kupon, ya, 5,5% itu nanti akan disalurkan oleh lembaga keuangan syariah, ya, dalam program-program yang sifatnya bisa sosial, bisa keagamaan, atau kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, kemudian juga yang lain juga yang merupakan isu yang terbaru juga terkait dengan wakaf dalam bentuk manfaat asuransi, Bang Andi. Manfaat asuransi syariah ini, ya, tentunya kita bicara asuransi syariah. Sehingga manfaat asuransi atau klaim asuransi yang seharusnya diterima oleh peserta itu nanti akan menjadi hak dari para mauquf alaih. Nanti akan diterima oleh lembaga wakaf, ya, nazir, kemudian akan disalurkan. Jadi yang menjadi objek dari wakaf itu manfaat asuransi, ya, manfaat asuransi, atau misalnya jika asuransi itu merupakan ada dana yang sebagian diinvestasikan oleh perusahaan asuransi syariah, lembaga asuransi syariah, maka nanti hasil atau manfaat investasi syariah itu, ya, itu nanti menjadi bagian dari wakafnya peserta asuransi, Bang Andi. Ya, manfaat investasi tadi diwakafkan. Nah, gitu. Nah, cuman memang ini ada di awal sudah merupakan janji, ya, wa'ad dari para calon penerima manfaat asuransi untuk mewakafkan sebagian manfaat itu atau seluruh manfaat itu kemudian masuk kepada nazir. Nah, itu yang perlu kita lihat dari beberapa isu yang terakhir terkait dengan wakaf ini. Dan yang penting yang harus kita pahami dan juga jadikan pedoman bahwa penerapan standar akuntansi wakaf ini mulai tahun 2021. Jadi tahun depan, Bang Andi, ini sudah harus diterapkan oleh para wakif yang jumlahnya sekitar 200 nazir yang sudah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Nah, ini tantangan juga, ya, sekaligus saya berikan closing statement ini adalah tantangannya adalah bagi nazir yang akan melakukan pelaporan wakaf yang pertama kali untuk mengidentifikasikan, ya, aset-aset wakaf yang menjadi bagian tanggung jawab dia untuk dikelola dan dikembangkan, kemudian melakukan pelaporan, ya, terhadap aset-aset tadi,
ya, kemudian juga terkait dengan liabilitas dan juga aset neto. Ini tantangan awalnya. Kalau di awal sudah mampu untuk menyajikan laporan keuangan, maka nanti tahun-tahun berikutnya akan lebih mudah karena sudah ada dasar dari laporan keuangan yang awal tadi. Yang susah itu ketika di awal ini untuk mengidentifikasi aset-aset wakaf yang harus dilaporkan. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, Bang Andi, untuk closing statement. Saya kembalikan ke Bang Andi. Ya, baik, terima kasih Dr. Kausar. Kita berikan kesempatan yang sama untuk Dr. Nanang memberikan catatan akhir sebagai kesimpulan dari Dr. Nanang. Tafadhol, Dok. Baik, terima kasih Bang Andi. Jadi sebagai catatan akhir ya dari diskusi kita yang menarik ini, sayang memang kita ada batasan waktu, tapi alhamdulillah insya Allah nanti minggu depan kita bisa lanjutkan. Yang pertama adalah bahwa yang memang menjadi fokus dan perhatian bagi pengelola wakaf, terutama Nadhir, yaitu dalam menyajikan laporan perubahan aset wakaf, kaitannya dengan karakteristik tadi, ada aset wakaf yang bergerak dan tidak bergerak, kemudian ada aset wakaf yang diserahkan temporer peruntukannya, dan ada yang permanen. Ini adalah yang berkaitan pada dua hal, Bang Andi. Yang pertama adalah aset wakaf yang diterima dari wakif, itu harus dikelola dengan baik, harus dilaporkan dengan baik, begitu. Kemudian yang kedua adalah aset wakaf yang berasal dari pengelolaan dan pengembangan. Ini bisa jadi dari aset wakaf yang diterima dari wakif, kemudian dikembangkan, dikelola, ya itu sudah menjadi tanggung jawab Nadhir nanti dalam pengelolaannya. Atau juga ini merupakan bisa jadi dalam bentuk aset wakaf temporer, ya, sehingga hasil dan pengelolaan dan pengembangannya itu juga perlu penyajian laporan keuangan yang baik dan benar. Dan ini merupakan tantangan bagi kita semua yang fokus pada bagaimana pengelolaan dana wakaf ini menjadi lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Caranya adalah mari kita sama-sama melibatkan pada semua entitas, pada semua praktisi, pada semua sumber daya yang memang fokus untuk bersinergi agar pengelolaan dana wakaf ini bisa menjadi lebih baik. Itu Bang Andi. Terima kasih. Baik, terima kasih juga untuk Dr. Nanang Haji yang sudah mengakhiri catatan akhirnya, dan dari apa yang disampaikan Dr. Nanang juga sepertinya mengakhiri perjumpaan kita di Bincang Bisnis Muslim dengan pelaporan wakaf di sore hari ini. Andi Umar mengaturkan terima kasih sekali lagi untuk para partisipan yang sudah bersama kita. Semoga apa yang dipaparkan tadi insya Allah bermanfaat untuk dunia perwakafan di Indonesia pada khususnya, dan bagi mitra JIC yang bersama kami di FM 107.7 dan juga live Facebook Radio JIC juga terima kasih, selamat bergabung tadi, dan insya Allah kita akan segera akhiri karena kurang lebih sudah 60 menit. Andi Umar menyertai seluruh mitra JIC. Sekali lagi kita semuanya terima kasih sekali lagi Dr. Nana, Dr. Kausar, seluruh partisipan yang ada di hadapan Andi Umar nih, ya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di pekan depan, dan silakan mungkin ada yang belum save nomor Andi Umar terkait dengan hal yang harus Andi Umar tunaikan berkaitan dengan sertifikat dan juga materi, ya. Silakan di 0821 2280 3031, sekali lagi di 0821 2280 3031. Baik, kita pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.